Salam jumpa lagi dengan saya Rovinus Bria di Radio Linrof News 24. Dipancarkan dari Umay Kawelak Mutorun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Inilah Radio Linrof News 24. Sudah seperti biasa, kita dalam perjumpaan di Radio Linrof News 24 dengan pantun dari bahasa daerah, dan kita akan mengikuti juga berita dari Kabupaten Malaka serta lagu-lagu hiburan panggar di Radio Linrof News 24 bersama Spotify. Kita punya satu pantun dari Malaka. Pantun ini kita peroleh dari Bapak Simon Tekelau dari suku Taneo di Kabupaten Malaka, mengatakan demikian. Malo uma maliku dalan oinsia, bakus itu tuli, mai tutuli, tutuli kemo we malirin, tutuli kamara kosar fuen liu. Pantun ini mengisahkan, saya akan menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia, bahwa dikatakan malo uma maliku dalan oinsia, artinya buatlah rumahmu di depan jalan raya, baku situ tuli mai tutuli, pergi aku singgah, pulang aku singgah, tutuli kemo we malirin, tutuli kamara kosar fuen liu. Singgah di rumah untuk minum air, dan singgah di rumahmu untuk keringkan keringat, dan terus berlalu. Oke, kita masih ada lagi beberapa acara ke depan, dan kita akan masuk di acara berita dari Kabupaten Malaka. Inilah Radio Linrof News 24, dipancarkan dari Umay Kawelak Mutorun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pembukaan pelatihan Paskibraka
tahun 2024 di Kabupaten Malaka, terlaksana di Lapangan Umum Betun, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Jumat 21 Juni 2024. Kegiatan ini dalam 3 tahap di bulan Juni, Juli, dan awal Agustus 2024. Adapun tahapan-tahapan kegiatan, yaitu tahap awal, tahap berlanjut, dan tahap bertingkat. Menurut Bernardo Seran, Kaban Kesbangpol Kabupaten Malaka, pelatihan paskibraka dengan tahapan yaitu perkenalan antara anggota dengan pelatih dari TNI, Polri, dan Kesbangpol sendiri, berkenalan supaya dalam pelatihan itu tidak ada gap antara pelatih dan yang dilatih. Berikut cuplikan. Pelatihan paskibraka Kabupaten Malaka tadi sudah kita mulai dengan tahapan perkenalan antara paskibraka dengan pelatih dari TNI, Polri, juga dari Kesbangpol, itu perkenalan supaya dalam latihan itu tidak ada gap, tidak ada jarak antara pelatih dengan yang dilatih, karena prinsipnya satu keluarga itu. Jadi pelatih yang ada itu dianggap sebagai bapak yang mengarahkan anak-anak untuk ke jalan yang benar, dalam arti mengikuti tahapan-tahapan di dalam persiapan untuk pengibaran sang saka merah putih oleh tim paskibraka. Sehingga latihan ini kita mulai hari ini. Dalam bulan Juni ini kita setiap minggu 1 kali. Setelah itu di bulan Juli itu setiap minggu 2 kali pelatihan, mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 3:30. Setelah itu masa karantina, kita akan masuk di awal Agustus. Mereka akan ditempatkan di hotel, dan pada saat di karantina itu latihannya tiap hari di drive terus, sehingga pada upacara 17 Agustus itu mereka sudah siap secara fisik, secara mental, bisa mengibarkan bendera merah putih dalam upacara 17 Agustus di lapangan. Itu tahapan-tahapan, dan kita dari Kesbangpol memfasilitasi oleh Pemda Malaka, memfasilitasi kegiatan ini mulai dari pelatihan sampai dengan masa karantina, sampai dengan upacara dilaksanakannya pengibaran bendera, dan pasca pengibaran bendera itu sendiri ada kegiatan-kegiatan untuk penutupan paskibraka. Jadi dalam tahapan ini kita libatkan semua, TNI, Polri, dari Kesbangpol, dari Dinas Pemuda Olahraga, dari akademisi, kita libatkan untuk pengawalan dan peran serta untuk menyiapkan anak-anak sehingga pada upacara nanti mereka bisa laksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk kebesaran Kabupaten Malaka sama dengan kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Saya kira itu peristiwa. Kemudian dari itu di lapangan latihan Betun, Serda Gabriel Patriot Pape dan Pas
Paskibraka menjelaskan proses latihan ini bertahap. Kita langkah satu persatu, seperti jalan di tempat, belok kiri, belok kanan, dan nanti kita berlanjut dan bertingkat. Berikut liputannya. Ini untuk pelatihan proses kegiatan hari ini seperti apa nih Kak? Untuk latihan proses hari ini ya kita latihan ini bertahap nih. Gerakan dasar nih. Kita uji gerakan dasar seperti jalan di tempat, langkah tegak maju, haluan kiri haluan kanan, belok kiri belok kanan. Nah, nanti bertingkat bertahap dan berlanjut seperti itu. Cuaca seperti apa? Kalau untuk cuaca sangat-sangat mendukung sekali ya hari ini, karena cuaca kan mendung sepertinya. Cuaca mendung seperti ini di satu pihak menguntungkan kita sebagai pelatih dan anak-anak sebagai pelatih, calon pelatih paskibra. Dengan cuaca kayak gini ini mengurangi peningkatan dehidrasi. Jadi kita sebagai pelatih kalau cuaca seperti ini kita bersyukur gitu. Ini untuk personil pelatih dengan ini berapa orang ya Kak? Untuk personil pelatih dari kami TNI AD khususnya di Koramil 04 ini kami berjumlah 5 orang. Kalau dari kepolisian dari Malaka sekitar 3 orang yang diperbantu. Ini kita untuk persiapan sementara dengan kondisi personil yang ada ya. Kegiatan itu dikasih bertahap nih, masing-masing punya bidang sendiri-sendiri atau untuk pelatih kami terjadwal bidangnya masing-masing. Nanti kalau setelah sudah bulan Juli itu kita mulai keseragaman. Kalau sekarang kita mainnya tingkat peregu. Jadi dengan tingkat peregu ini kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nanti ketika sudah di bulan Juli kita mainnya serentak. Gitu kita. Jadi kita sudah bagi-bagi memang itu. Betul. Jadi basic-basicnya gimana, ini harus dialihkan ke sini untuk pelatih dulu. Betul. Gitu Kak ya? Kurang lebih seperti itu. Karena tadi saya melihat ada juga yang mengisolasi ya, seperti pelatih sendiri mereka di situ. Kita melihat bahwasannya anak-anak ini ada yang kurang. Ada yang kurang dan ada yang sudah bagus. Nah yang kurang bagusnya itu kita dimasukin ke apa ya, kelompok tertentu. Jadi kita kayak seperti ada bengkelnya sendiri. Timnya sendiri. Kuat. Oke baik, makasih Kak.